Ana ucapkan jazakallah khair buat moderator yang memandu acara kita pada pagi hari ini. Dan ana ucapkan selamat datang buat teman-teman yang tergabung dalam webinar, yang semoga dapat memberikan solusi untuk masalah yang terjadi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bicara menikah, kenapa harus menikah? Emangnya kenapa sih orang menikah? Kita berada di masa yang pernikahan ini menjadi rumit, sukar, memberatkan, di mana pernikahan yang halal, yang diperintahkan oleh agama, itu menjadi sebuah cita-cita yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Sedangkan berzina untuk menyalurkan syahwat sesaat itu menjadi hal yang sangat-sangat mudah sekali. Ahibati fillah, insyaallah kita semua tahu. Yang tahu ya, kenapa kita diciptakan. Penduduk bumi ini sekarang jumlahnya 8 miliar kira-kira. 1/4 darinya ya 2 miliar. Itu insya Allah muslim. Tapi dari 2 miliar itu kita juga mengetahui tingkatan keislaman orang berbeda-beda. Faminhum zalimun li nafsih. Ada di antara mereka yang menzalimin diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid. Ada di antara mereka yang ya di tengah-tengah, dia bukan orang yang bersemangat untuk menjalankan agama, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Ini ada kondisi orang-orang yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti webinar yang kita adakan saat ini, tidak semua orang tertarik. Karena sebagian di antara mereka merasa kalau masuk ke ranah agama, maka mereka akan sulit hidupnya. Akan terkekang dengan aturan-aturan agama. Dia memandang agama ini rantai dan belenggu yang menyusahkan hidup manusia. Sehingga mereka sibuk membuat aturan-aturan sendiri yang buat mereka akan membuat mereka bahagia. Ahibati fillah, kalau kenapa kita menikah? Para nabi menikah. Para utusan Allah menikah. Faman raghima an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Tujuan kita hidup mengabdi kepada Allah SWT. Kita gak lama di muka bumi ini. Semua kesenangan, semua kelezatan, semua kenyamanan itu akan berakhir. Dan kita semua sudah melihatnya. Dan perjalanan mengabdi kepada Allah itu akan berakhir dengan satu dari dua hal. Yang dua-duanya kekal abadi selama-lamanya. Satu namanya surga, satu namanya neraka. Maka kalau bicara pernikahan muda nih, kita perlu membayangkan tuh, kita gak lama hidup di dunia. Antum mau kemana? Seperti anak-anak yang sedang kuliah sekarang. Emangnya antum mau kuliah terus? Sampai kapan antum kuliah? Enggak. Kuliah ini cuma sarana. Sebenarnya anak tujuannya bukan kuliah. Tujuan anak adalah hidup berbahagia. Begitu pula di dunia ini. Emangnya antum mau terus-terusan hidup di dunia? Enggak kan? Ada orang yang ingin hidup selama-lamanya, tapi nggak bisa.
Ada batasan waktu yang sudah ditetapkan yang namanya ajal, dan kita semua menunggu itu. Dan dalam perjalanan menuju kepada Allah, menuju kepada pencipta yang memberikan segala-galanya, yang menyediakan surga dan neraka, Allah berikan ujian. Seperti anak-anak yang sedang ujian. Anak-anak KKN nih. Emangnya menyenangkan KKN? Melelahkan mereka. Mereka berangkat, meninggalkan kampus mereka, hidup bermasyarakat. Iya, capek dan lelah. Tapi mereka ingin lulus. Dan itu syarat kelulusan di kampus kita umpamanya. Ada ujian yang besar. Ujian yang besar itu namanya wanita. Ma taraktu fitnatan asyadda ala rijal minan nisa. Kata Nabi SAW, aku tidak meninggalkan sebuah ujian yang lebih berat buat kaum laki-laki melebihi wanita. Ujian. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Dicintakan di dalam diri manusia syahwat terhadap wanita. Minan nisa. Tapi kita sekarang hidup di zaman yang udah berubah. Apanya berubah? Manusia yang berubah sebenarnya. Wa illa, kalau kembali kepada fitrahnya, mereka tetap yang namanya laki-laki cinta sama wanita. Tapi ada orang yang berpikir enggak. Laki-laki cinta sama laki-laki, wanita cinta dengan wanita, dan mungkin nanti mereka akan pindah kecintaannya kepada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Taib, kita punya syahwat. Syahwat itu membara. Ada fase dari kehidupan di mana di fase itu manusia berubah. Yang dinamai dengan baligh. Dengan bermimpi atau dengan tumbuhnya bulu-bulu di fisiknya. Yang wanita dengan datang bulan, mereka masuk ke fase baligh. Di mana malaikat mulai mencatat amal perbuatan dia. Yang sebelumnya, kalau dia berbuat jahat, ya nggak dicatat. Tapi setelah baligh, setelah berakal, maka semua dicatat. Maka diperintahkan dalam agama kita untuk menundukkan pandangan. Dalam rangka menjaga fitnah syahwat tersebut. Diperintahkan bagi para wanita dan para laki-laki untuk menutup aurat mereka. Kenapa? Agar engkau nggak jadi binatang. Engkau manusia. Kita sering ya mengatakan HAM, hak asasi manusia. Iya, itu hak asasi manusia. Ingat, engkau manusia, kau bukan binatang. Maka bagaimana mempertahankan kemanusiaan manusia? Dengan cara apa? Ada aturan. Engkau pakai pakaian, binatang gak pakai baju. Sekarang manusia, entahlah karena apa, manusia yang berubah zamannya ini sebenarnya ya seperti itu. Dimulai dari pagi, diakhiri dengan malam. Kita melihat sekarang kucing dipakein baju, anjing dipakein pakaian, atau binatang-binatang yang lainnya. Sebagian manusia membuka pakaiannya, lupa kalau dia manusia dan itu binatang. Memang kayak gitu, itu tuh binatang. Tapi apa solusi sekarang ketika syahwat itu sudah ditanamkan? Ya solusinya ikutin aturan yang ada. Agama hadir untuk membahagiakanmu. Agama hadir untuk mengangkat derajatmu. Agama hadir untuk mengangkat harkatmu. Agama hadir untuk membuatmu sukses dalam kehidupan yang sebentar ini dan kehidupan yang selanjutnya. Tapi ada sebagian orang yang senantiasa berpikir agama ini sumber masalah. Na'udzubillah min dzalik. Larangan berkhalwat,
Nggak boleh laki-laki sama perempuan berduaan. Perintah wanita untuk tinggal di rumah, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah kalian. Lu gimana perempuan kalau suruh tinggal di rumah? Iya. Karena Islam memuliakan wanita dan engkau sebagai laki-laki, engkau yang bekerja, engkau yang memberikan nafkah. Engkau yang harusnya berkeringat. Yang seharusnya di rumah santai, mempersiapkan generasi masa depan. Tapi kita lihat kondisinya berubah. Manusia-manusia yang berubah sebenarnya. Maka Imam Syafi'i di masa beliau tahun 204 beliau meninggal ya. Banyak orang yang senantiasa mencela masa. Zamannya kayak gini, memang udah berbeda, zaman yang gak kayak dulu lagi. Ini pemikiran yang salah. Zamannya gak berubah. Terus yang berubah siapa? Manusianya yang berubah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina fama li zamanina aibun siwana wa nahjudha zamana bi ghairi dhanbin walau nataqa zamanu lana hajana. Kita itu selalu menyalahkan zaman. Sedangkan inti permasalahan itu di kitanya. Kitanya yang bermasalah. Nggak ada aib zaman ini. Ya sudah kayak gini zaman itu. Manusia yang berubah. Kalau zaman itu bisa ngomong, dia akan bully kita. Kata Mas Syafi'i. Engkau pelaku yang ada di zaman ini. Maka kita diperintahkan untuk menikah. Perintah untuk menikah itu sejak kapan? Sejak dulu. Kita tadi sebutkan dari zaman para nabi sampai ke nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ini sabda berumur 1445 tahun kira-kira. Wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki al-ba'ah, kemampuan, hendaklah dia menikah. Kenapa disuruh menikah? Ya, sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu lebih akan menolongmu untuk menundukkan pandanganmu dan menjaga kemaluan. Nggak mampu, jangan nikah. Maka kalau bicara kaula muda antara cita dan realita yang mau nikah muda ini, loh, engkau mampu nggak? Nggak mampu, jangan nikah. Karena orang yang nggak mampu, dia memaksakan diri untuk menikah, yang ada berantakan rumah tangga. Kalau kita membaca ya jurnal-jurnal yang dibuat yang berkaitan dengan pernikahan dini ya, yang dikatakan ini menyebabkan banyak masalah, bukan masalah umurnya. Masalah kualitas manusianya. Dia nggak mampu tapi nikah. Bukan masalah umur. Ada orang umur 30 tahun belum mampu nikah, jangan nikah. Lu kok nggak mampu? Oh, saya sudah umur 30 tapi engkau nggak mampu. Yang ada engkau akan membolimin istrimu. Engkau akan membolimin anak-anakmu. Ucapan Nabi SAW, yang mampu. Yang nggak mampu puasa. Loh, aku punya syahwat, iya ada solusi, nggak harus nikah. Tujuannya nikah jelas. Dan di situ ada tanggung jawab yang besar. Dan dalam agama kita nggak ada jemaah. Kalau bicara alasan seorang berzina, yang nggak ada. Ini kok disuruh nikah, ada solusi. Nggak mampu puasa. Jadi segera menikah. Tapi gimana? Mau menikah ketika kau nggak mampu, ya jangan nikah. Kalau kita melihat ya aturan umur yang dibuat, itu berubah-ubah. Kenapa? Zamannya berubah enggak?
Generasinya yang berubah. Makanya ada generasi apa? Sekarang kita generasi Z ya, generasi milenial. Yang dulu aturan pemerintah kita itu, kalau nggak salah perempuan umur 16 tahun udah boleh menikah. Yang laki umur 18 tahun kalau nggak salah. Sekarang semuanya umur 19 tahun. Loh kenapa? Apa masalahnya? Kalau kita melihat di negara-negara, Anda tadi kirim link ya, mungkin bisa ditampakkan ya, link yang berbahasa Arab, supaya kita melihat. Oke. Nah, udah bisa ditampakin link yang berbahasa Arab di grup tadi. Nah, baik, bisa diperbesar. Lebih besar lagi. Baik, mudah-mudahan bisa dibaca ya. Kita lihat nih, negara-negara berbeda-beda memberikan aturan. Umur berapa orang itu boleh menikah. Di Antigua Barbuda, mungkin umur 18 tahun. Argentina 16 tahun buat wanita. Itu Argentina, 16 tahun buat wanita, 18 tahun buat laki-laki. Nimsa ini Austria ya, 16 tahun. Kuwait 18 tahun, Azerbaijan 17 buat wanita, 18 buat laki-laki ini ya. Bangladesh 18 perempuan, 21 laki-laki. Barbados ini mungkin 16 tahun buat laki dan wanita. Benin 15 sama 18 buat laki-laki. Bosnia 18 tahun buat laki-laki dan wanita. Brazil 21 tahun. Burkina Faso 17 buat perempuan, 20 tahun buat laki-laki. Chili 18 tahun buat laki-laki dan wanita. Ini Republik tahu itu aja namanya. 18 tahun. Kemudian ada Kroasia 18 tahun, Kuba 18 tahun, Qatar 16 tahun buat wanita, 18 tahun buat laki-laki. Siprus ini ya, Siprus 18 tahun, Denmark 18 tahun, Republik Dominikan 18 tahun, Fiji, Finland, Perancis 21 tahun, Yunani, Jerman, Saudi, Guatemala 18 tahun, kemudian Ghana atau Guinea 17 tahun, sampai 18 terus ini Major ini negara apa lupa nah. 18 tahun. Kemudian Israel 17 tahun, bayangin. Di Indonesia 19 tahun ya, Israel 17 tahun. Italia 18 tahun, Jordania 18 tahun ya. Kemudian Libya, Mali 15 tahun buat wanita, 18 tahun buat laki-laki. Meksiko antara 14 sampai 16 tahun. 16 sampai 18 tahun untuk laki-laki. Ini tergantung wilayahnya. 14 sampai 16 sudah bisa nikah. Mongolia 18 tahun. Ini Black Black ya. Jabal Aswad. Ini 18 tahun. Belanda 18 tahun. Kemudian Niger 15 tahun buat wanita, 18 tahun buat laki-laki. Filipina 18 tahun ya. Kemudian Romania 16 tahun buat wanitanya, 18 tahun buat yang laki. Rwanda, tab ini Sri Lanka 18 tahun. Tab Anda lihat yang Amerika 16 tahun sampai 18 tahun. Tergantung wilayahnya. Inggris ini bukan Amerika, Inggris 16 tahun sampai 18 tahun buat laki-laki. 16 tahun buat wanita, 18 tahun buat laki-laki. Kemudian Amerika beragam, Venezuela 14 tahun, Venezuela zaman sampai 16 tahun. Yaman 15 tahun. Kenapa anak ingin menyampaikan data ini? Supaya kita tahu. Manusia ini tatkala menentukan batas umur untuk menikah, apa yang menjadi sandaran? Yang jadi sandarannya mereka melihat anak-anak itu udah siap menikah pada masa itu. Jadi bukan masalah
zamannya, tapi persiapan untuk anak-anak. Kenapa di sana 16 tahun boleh menikah, di negeri kita 19 tahun? Kenapa? Ini menunjukkan kualitas orang Indonesia umur 19 tahun itu belum siap nikah. Atau sebelum 19 tahun itu belum siap untuk menikah. Apalagi kalau bicara generasi sekarang, generasi strawberry. Boleh jadi ya, 5 tahun ke depan nikah itu umur 25 tahun. Boleh jadi nanti berubah lagi umur 37 tahun mungkin. Kalau memang manusianya tidak dipersiapkan. Karena kita melihat anak-anak muda sekarang, kalau dulu kita bicara bukan bicara zamannya, kita bicara kualitas manusianya, bagaimana pendidikan yang ada pada waktu itu mendidik anak-anak untuk matang sejak dini. Umur 12 tahun sudah menikah dahulu. Imam Syafi'i mengatakan pernah ketemu nenek paling muda. Umur 21 tahun dia jadi nenek. Iya kalau nggak salah. Dia menikah umur 10, punya anak umur 11, anaknya menikah umur 10, dan punya cucu umur 21 atau umur 22. Kok bisa ya dahulu seperti itu ya? Kalau sekarang akan dianggap, oh ini pernikahan di bawah umur. Kenapa? Karena kitanya yang menciptakan manusia ini nggak bisa apa-apa. Kita akan katakan dia di bawah umur. Padahal kita dapat melihat sekarang anak-anak membuli saudaranya. Anak-anak membunuh, anak-anak berzina. Dan kita katakan di bawah umur kejadian itu. Ya, sebelum kita lanjutkan ke sana, bagaimana ternyata masa muda dia yang lalu itu, anak itu balik dan akil di waktu yang hampir bersamaan. Sekarang dia sudah balik, akalnya belum ada. Akalnya belum ada. Lalu kemana akalnya? Ini kita yang membuat akal mereka tumbuh lambat. Sehingga nunggu waktu untuk menikah nanti. Tadi Anda sudah bacakan ya, umur-umur pernikahan. Sekarang anak ingin sampaikan penyaluran syahwat. Orang yang beriman itu menyalurkan syahwatnya dengan syariat. Menikah tadi. Nggak mampu puasa. Tapi di negara-negara yang tidak beriman ya. Tunggu, Anda tadi udah. Mungkin Anda udah kirimkan tadi. Ya, Jepang menaikkan. Coba, oke. Jepang naikkan usia legal hubungan seks ya. Ini menyalurkan syahwat. Di dalam agama kita menyalurkan syahwat tadi udah kita fahami bersama. Di Jepang kita lihat bagaimana mereka menaikkan usia legal berhubungan seksual dari 13 tahun menjadi 16 tahun. Artinya orang berzina umur 13 tahun itu legal. Kemudian dirombak nih menjadi 16 tahun. Bukan menikah ya, berzina. Kapan dia boleh berzina? Tapi ini di Jepang. Tapi kita lihat negara lain, di Eropa. Mereka menetapkan usia 14 tahun. Dan 16 tahun sebagai usia legal berhubungan seksual, zina. Jerman, Italia, Portugal, Austria menetapkan 14 tahun sebagai usia legal berzina. Di Britania Raya, Spanyol, Ukraina, Belanda, Belgia, Swiss, hingga Finlandia 16 tahun jemaah. Mereka melegalkan hal itu. Sementara di negara-negara Asia lebih beragam, yang 12 hingga 21 tahun. Namun disebutkan terdapat pula negara-negara melarang seks pranikah dan tidak memiliki batas usia untuk seks dalam pernikahan. Seperti Pakistan, Iran, Afghanistan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yaman, Oman, hingga Qatar. Taib. Sudah, antum dapat melihat ya. Mereka tidak berpikir menikah. Mereka berpikir menyalurkan syahwat. Loh, orang tadi bicara balik. Dia punya syahwat, dia boleh menyalurkan syahwatnya di umur itu.
Bukan diarahkan untuk menikah. Bukan dimatangkan. Ini yang seharusnya jadi masalah sekarang. Kalau bicara menaikkan umur, boleh jadi umur 19 tahun yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah, orang belum matang. Kenapa? Karena memang kita tidak mematangkan dia. Emangnya yang menikah umur 25 tahun nggak bercerai-cerai mereka? Nah, dan boleh jadi yang umur yang menikah ini bicara bukan bicara umur ya, bicara kesiapan. Dan alhamdulillah di negara kita pun ada celah ketika seorang mau menikah sebelum umur 19 tahun, ada aturannya. Dia harus ke pengadilan. Jadi memang pemerintah benar-benar ingin memastikan orang ini siap untuk menikah. Dan subhanallah, ana mendapati orang wanita menikah umur 15 tahun dan alhamdulillah pernikahannya penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Kenapa? Karena suaminya orang soleh, ini perempuan orang soleh. Sama-sama punya kesiapan. Tapi kalau tadi kita bicara generasinya generasi strawberry yang kelihatannya bagus, yang kelihatan indah, tapi dia lembek jemaah, nggak lama dia akan layu, yang mudah baper ya, yang belum bisa mengontrol emosinya. Dalam agama kita, orang yang sudah baligh dan akal ya, tentunya dia berakal, bukan orang gila. Itu semua aturan syariat dia dituntut untuk menjalankan. Umur 18 tahun berada di medan perang sebagai panglima perang. Dan kita merasakan itu. Antum lihat generasi sebelumnya. Generasi sebelum Z ini apa namanya nggak tahu. Generasi yang 50-an ya. Mereka nggak lulus SD tapi jadi sukses dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam urusan ekonomi dan bisnisnya. Ada yang hanya lulus SMP. Tapi dia sudah bisa menjadi orang yang terpandang. Antum bisa ngelihat di negeri kita sendiri. Ada orang-orang yang nggak lulus SMA. Bahkan sekarang pemerintah sudah mulai mengarahkan para pelajar ini untuk memiliki skill, bukan hanya memiliki ijazah. Engkau buat apa kuliah? Kenapa engkau kuliah? Oh, jangan nikah dulu, selesaikan kuliah. Emangnya bertentangan kuliah sama menikah? Emangnya anak kuliah itu kerjanya belajar terus? Oh, lihat anak-anak kuliah. Berapa jam dia belajar dan berapa jam dia kosong. Maka hibatifillah, ya, solusinya kalau bicara tentang pernikahan muda ini memang melihat kepada kesiapan seorang itu untuk menikah. Engkau punya kemampuan. Ada anak, alhamdulillah, anak SMP, dia sudah bisa usaha, bekerja, membantu orang tuanya, dan dia punya penghasilan. Ada anak SMA, Masya Allah, sekarang dia bisnis online atau apa. Dan ada anak-anak kuliah sampai lulus S1, S2, belum bisa bekerja. Gimana dia mau nikah? Ana rasa ini menjadi mukaddimah sebelum kita masuk ke diskusi ya. Jadi intinya mempersiapkan generasi masa sekarang yang disebut generasi strawberry ini. Bagaimana dia terhindar dari perzinaan. Yang orang sudah punya kecondongan untuk berzina sejak balik. Dan kita juga sudah melihat anak SD, SMP melakukan perzinaan, melakukan pemerkosaan. Itu ada yang beritanya terkadang memang tidak di blow up. Dengan harapan, ya kita tidak ingin perzinaan itu tersebar. Tapi bagaimana kita menghindarkan anak-anak dari berzina, mereka menikah. Kalau ternyata kita tidak mempersiapkan umur 19 tahun lulus SMA. Tapi di SD kita tidak ajarin dia bagaimana menjadi suami yang soleh. SMP juga kita tidak ajarkan tentang hak dan kewajiban menjadi seorang suami. SMA juga nggak ada. Terus mau nikah dia. Emangnya ada pelajaran di SMA? Bagaimana menjadi seorang suami? Bagaimana menjadi seorang istri? Bagaimana memanage konflik yang terjadi ketika engkau menikah? Nggak ada. Wah, Anda nggak tahu, mungkin Anda salah. Tapi coba dilihat di mata pelajaran yang ada. Emang anaknya dipersiapkan untuk apa? Untuk hidup manja, bersenang-senang, kemudian nikah, ribut dia. Maka perlu dipersiapkan.
Dan skill, anak-anak bagaimana dikasih skill. Dan pada akhirnya, semua kembali kepada pribadi-pribadi kita. Minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jal, tatkala engkau memang mau menikah, dan persiapkan nih anak-anak SMP, anak-anak SMA, engkau punya waktu luang loh. Gak semuanya untuk belajar waktumu. Dan engkau belajar juga berpikir untuk bekerja. Kalau engkau sudah bisa bekerja pada waktu SMA, manfaatkan waktu kosongmu untuk bekerja. Sehingga engkau punya kesiapan untuk menikah. Lulus SMA menikah. Kalau memang kita lihat umur 19 tahun tuh lulus SMA. Nggak ada pemikiran, oh nunggu selesai kuliah, nggak. Yang ada, kapan kau siap dan punya kemampuan, bismillah. Dan pernikahan itu mudah, kita yang bikin ruwet. Harus dengan diadakan acara yang wah, yang mewah, ini dan itu. Kembali lagi. Apa tujuanmu hidup dan apa tujuanmu melakukan pernikahan. Barakallahu fiik, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik, kami ucapkan terima kasih. Syukran jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik kepada narasumber kita, pemateri kita di pagi hari ini, Ustadz Syafiq Riza Basalamah LCMA. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh beliau, dan semoga beliau mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita yang menyimak pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Baik peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman peserta webinar yang sudah terpilih dari teman-teman panitia. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari Muhammad Sultan Bahtiar dari Banyuwangi. Beliau bertanya, bagaimana standarisasi Islam dalam menilai kemampuan seseorang dalam menikah? Bagaimana standarisasi minimalnya, Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara standarisasi al-ba'ah, kemampuannya, ini lebih kepada kemampuan secara finansial. Engkau memiliki kemampuan secara finansial untuk melakukan pernikahan. Adapun kalau bicara kesiapan mental, ya seorang muslim yang mau menikah harus punya kesiapan mental, kesiapan ilmu. Kita semua tahu bahwasanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Maka ketika seorang hendak melakukan salah satu ibadah atau salah satu perintah Allah Azza wa Jalla, maka dia harus belajar. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari membuat sebuah bab yang judulnya Al-Bab Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amali. Bab Al-Ilm Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berkata. Berucap dan beramal. Engkau sekarang mau menikah, maka engkau harus belajar. Itu dalam agama kita. Kalau kemampuan finansial mau nggak mau, engkau gimana mau menikah? Engkau tidak punya harta yang dapat engkau jadikan mahar. Engkau tidak punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada dia. Maka harus punya ilmu. Bicara ilmu ini, ya tadi Anda sampaikan. Emangnya kita ajarkan ilmu itu? Kalau kita kasih patokan umur 19 tahun, apa solusi yang kita berikan? Anak-anak itu berarti umur 19 tahun, dia harus belajar tentang bagaimana tadi menjadi seorang suami. Dia harus belajar tentang kewajiban-kewajiban menjadi seorang suami. Yang kedua, dia harus belajar tentang hak-hak istrinya. Yang ketiga, dia harus belajar bagaimana membina rumah tangga ini dengan seorang istri yang dia nggak kenal sama dia, yang penuh dengan kekurangan, dia juga penuh dengan kekurangan. Jadi ada ilmu pengetahuan yang harus dia pelajari sebelum dia menikah. Kalau tidak, ya dia akan menikah yang ada perceraian. Dia akan menuntut istrinya yang bukan kewajiban istri. Mereka nggak tahu dia. Dia akan marah-marah sama istrinya, seharusnya dia bersabar. Maka kalau bicara standarisasi ini yang jelas berilmu sebelum beramal. Jadi kemampuan secara finansial itu menjadi satu hal yang lazim.
Adapun bicara kesiapan mental ilmu itu menjadi kewajiban seorang muslim. Dia mau bekerja, dia mau berdagang, jangan mau menikah, dia mau berdagang. Dia harus belajar tentang bagaimana ilmu perdagangan, bagaimana halal haram. Yang kita lihat sekarang ini, yang ada itu standar untuk menjadi S1. Harus lulus ini baru jadi S1 ya. Tapi standar yang ada untuk menjadi seorang suami itu nggak ada. Ya kalau kita lihat di banyak tempat ya. Jadi intinya kalau bicara standar kemampuan itu kemampuan secara finansial, adapun kemampuan secara ilmu itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk belajar ilmunya, ilmu tentang yang akan dia hadapin, ilmu tentang yang akan dia kerjakan. Dan ada usaha di KUA umpamanya yang mereka orang sebelum menikah dikasih training ya. Training berapa lama? Training ini harus benar-benar di waktu yang berkesinambungan ya. Kalau bicara anak SMA, sudah diajarin hak dan kewajiban suami. Kalau memang tadi persiapan lulus bisa menikah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya khususnya dan juga dan juga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami umumkan sekali lagi bagi peserta yang ingin bertanya bisa menulis pertanyaannya dan mengirimkannya ke panitia bagian tanya jawab atau panitia INE ketika berlangsungnya acara dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya, yakni dari Aisyah dari Solo. Bismillah, ahsanallahu ilaik. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara merawat cinta agar selalu bermekaran dalam rumah tangga di saat sedang merasakan lelah dan bosannya dalam rumah tangga dan mendidik anak-anak yang masih kecil? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini salah satu ilmu yang harus dipelajarin ya. Supaya tidak mudah bercerai. Sang suami tidak mudah mengatakan talak dan sang istri tidak mudah menggugat cerai suaminya. Pernikahan itu adalah sebuah tanggung jawab. Di situ ada kelezatan, di situ ada kenikmatan. Tapi karena kita belum masuk surga, maka semua kenikmatan dibalut dengan pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar nantinya. Seorang istri yang berpikir bagaimana menjaga dan memupuk cinta di dalam rumahnya. Allah mengatakan, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dia Allah yang menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Ja'ala ini menuntut manusia untuk ada usaha mewujudkan cinta dan kasih sayang. Tapi sebenarnya semuanya kembali kepada Allah SWT. Maka dalam rangka menjaga cinta dan kasih sayang itu, hendaklah seorang hamba selalu kembali kepada Sang Pencipta. Kita dapat melihat dua orang yang saling mencintai, tahu-tahu bercerai. Bahkan Ana mendapati orang-orang yang sudah tua, yang sudah sepuh bercerai. Maka kembali kepada Allah SWT. Lihatlah anak-anak ini sebagai ladang menuju kepada Allah. Gambarkan setiap detik yang berlalu dari hidupmu mendidik anak-anak. Setiap energi yang keluar darimu dalam membesarkan anak-anak akan menjadi pahala buat engkau. Kita bisa melihat bagaimana orang itu digaji dengan gaji yang tidak seberapa. Dia mau merawat anaknya orang. Babysitter umpamanya. Digaji berapa sih dia? Digaji 2 juta, 3 juta, 5 juta. Merawat anaknya orang. Dia tinggalkan anaknya sendiri. Untuk uang yang seperti itu. Bagaimana ketika seorang ibu melihat ini anakku. Dan aku bukan dapat 5 juta. Aku bukan dapat 10 juta. Tapi aku dapat yang lebih baik dari dunia dan isinya. Maka hadirkan itu.
Dan tatkala engkau merasa jenuh, lelah, engkau minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Ketika Fatimah binti Muhammad Sallallahu alaihi wasallam merasa lelah, capek, sampai tangannya kasar ya. Dia harus merawat anaknya, melayani suaminya, mempersiapkan makanan buat mereka. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW minta pembantu atas arahan suaminya. Sama Nabi gak dikasih pembantu. Mungkin orang berpikir kok ada pembantu selesai urusannya. Enggak. Nabi datang kepada Fatimah, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Lalu mengatakan kepada mereka, kalian mau gak aku kasih tahu yang lebih baik daripada apa yang kalian pinta? Idza akhadtuma madja'akuma. Kalau kalian mau tidur, sudah di tempat tidur kalian, maka baca subhanallah 33 kali. Menyucikan Allah. Baca alhamdulillah 33 kali. Memuji Allah. Allahu Akbar 34 kali. Mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada pembantu. Maka seorang yang merasa lelah dengan kehidupan rumah tangganya, wasta'inu bis sabri was salat, minta tolong dengan sabar, dengan salat, dengan membaca zikir-zikir tadi yang disebutkan, dan insya Allah engkau akan melihat bahwa apa yang kau lakukan sesuatu yang indah. Karena kalau engkau mencintai sesuatu, hidup ini akan nyaman. Tapi kalau sudah engkau merasa terbebani, berat ini dan itu, kemanapun kau pergi, beban itu akan bersama. Karena beban itu hanya ada dalam pikiran. Yang ada dalam realita, sesuatu yang sudah Allah tetapkan, yang Allah takdirkan, dan engkau mampu untuk menjalani. Barakallahu fikum. Nah. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Hamba Allah dari Jakarta, beliau bertanya, saat ini saya baru-baru ini mulai tertarik dengan sesama jenis. Karena dengan lelaki saya merasa tidak percaya lagi. Sempat khawatir dan takut menikah. Namun saat ini saya takut juga terjerumus zina dengan wanita. Apakah menikah menjadi solusinya Ustaz? Terima kasih. Semoga Allah menyelamatkan kita ya. Menjaga kita, melindungi keluarga kita, anak keturunan kita dari kemungkaran dan kekejian. Munculnya kecondongan kepada sesama jenis. Itu dipicu oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kekecewaan dengan laki-laki. Kekecewaan dengan ayahnya. Yang dia melihat menzalimin ibundanya. Kekecewaan dengan iparnya. Yang menzalimin saudarinya. Kekecewaan dengan lingkungan yang ada. Maka apa yang harus dilakukan? Ketahuilah bahwa engkau hamba Allah. Syahwatmu itu kepada laki-laki, bukan kepada wanita. Syahwat yang ditanamkan itu kepada laki-laki. Tapi kalau sudah syahwatnya berubah, berarti ada penyakit yang harus diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama tentunya kembali kepada yang menciptakan engkau. Meminta tolong kepadanya. Lalu yang kedua, engkau adalah khalifah yang diciptakan untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi ini. Seorang yang laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, tutup negaranya jamaah. Ketika itu dilegalkan. Dan itu tentunya bertentangan dengan agama dan menyebabkan murka Allah turun. Kemudian kalau bicara apakah solusinya menikah? Iya, salah satu solusinya adalah menikah. Tapi juga menghindari dengan kawan-kawan yang mungkin engkau tertarik sama dia. Tundukkan pandanganmu. Jaga kemaluanmu. Karena ada yang sudah menikah masih berzina. Karena dia tidak menundukkan pandangannya. Ada yang sudah menikah, na'udzubillah, dia masih juga suka dengan sesama jenis. Ada. Karena ada laki-laki dan wanita yang menikah hanya untuk menutupi aib dia.
Tapi sekarang aib ini mau dibuka, mau diangkat agar tidak menjadi aib. Agar orang berani menyampaikan dan mengumumkan orientasi seksual dia. Ya Allah jemaah, apa yang perlu diumumkan? Engkau laki-laki, ya harusnya suka sama perempuan. Engkau perempuan seharusnya suka sama laki-laki. Ketika orang mengumumkan orientasi seksual dia sedang sakit. Pengumuman itu menunjukkan aku nih sedang sakit, tolong diobatin. Tapi yang jadi masalah dia tidak mau mengatakan sakit. Maka nasihat ana, engkau menikah, engkau hendaklah meninggalkan kawan yang tadi engkau tertarik sama dia. Engkau tundukkan pandanganmu. Laki-laki yang suka sama laki-laki tundukkan pandangannya, beristighfar mohon pertolongan sama Allah Azza wa Jalla. Hindari tempat-tempat yang menyebabkan syahwat yang gak jelas itu akan bermuara ke kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan semoga dengan cara seperti itu Allah sembuhkan engkau dan ketahuilah kalau mau nikah itu tidak sembarangan memilih laki-laki. Udah ada aturannya. Maka di sini problematika yang terjadi, pernikahan dini yang banyak berakhir dengan perceraian, yang banyak jurnal menulis gara-gara masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan. Masalah utamanya terkadang engkau salah milih pasangan hidup. Engkau salah memilih istri, engkau salah memilih suami. Standar memilihmu itu yang menyebabkan engkau menderita. Maka orang kalau beli mobil, hanya dilihat dari penampilan luarnya doang. Waduh bagus ini itu warnanya kinclong, catnya semua orsinil. Dia pegang semuanya. Jadi. Ternyata mogok mobilnya itu. Gak mau jalan mobil tersebut. Disinilah ketika engkau memilih wanita hanya melihat kepada fisiknya. Engkau tidak melihat kepada kejiwaannya. Tidak melihat kepada perasaannya. Tidak melihat kepada ilmunya. Tidak melihat kepada agamanya. Begitu pula yang laki melihat perempuan dari sisi fisiknya doang. Padahal kata Nabi SAW, fadfar bidati din. Beruntunglah engkau mendapatkan wanita yang agamis. Selamat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah Ustaz. Bismillah. Apakah wajar bila kita sering terbayang hal-hal yang berbau intim padahal udah stop nonton atau mencoba rajin puasa? Selain istighfar, apalagi yang harus diperbuat bila bayangan itu muncul? Afwan, Syukran bisa jazakallahu diulangin? khairan. Apakah wajar bila kita sering terbayang hal-hal yang berbau intim, Ustaz? Padahal sudah mencoba rajin puasa, terus selain istighfar, apalagi yang harus diperbuat bila bayangan itu muncul lagi? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, kutiba ala ibni Adam hadduhu minas zina. Sudah ditetapkan ya manusia itu bagian dari perzinaan dia. Mata berzina, ya, telinga berzina, tangan berzina, hati berzina, mikirkan tadi. Tinggal kemaluan nanti akan mengarahkan kemana. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Tadi kita udah sampaikan, tundukkan pandangannya. Boleh jadi gak ada wanita di sekitar kita. Karena dia berada di pesantren, dia berada di kampus yang dipisahkan antara laki-laki dan wanita. Tapi dia pegang handphone. Yang dia dapat membuka apa saja yang dia inginkan. Dan dimanapun dia berada. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang agar bayangan berzina itu tidak mengganggu dia? Yang pertama, tundukkan pandangan. Hindarin berkholat dengan wanita. Kumpul sama wanita. Tempat-tempat yang menyebabkan syahwatmu bangkit. Karena pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Kita cuma mandang, itu sudah
Ya kalau kita lihat ya, racun itu kadang-kala hanya nempel, nggak luka, itu sudah mempengaruhi. Jadi pikiran tadi. Maka hindarin pandangan mata. Kemudian berdoa. Berdoa minta supaya jiwa kita ditundukkan. Nafsu itu ada. Nabi SAW berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah berikan kepada jiwaku, kepada nafsuku ini ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikan dia Allah. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan. Anta waliyuha wa maula. Engkau yang memilikinya. Engkau penguasanya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak tunduk. Wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang enggak ada puasnya. Wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak dikabulkan. Kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Keburukan, wa a'udzubika min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Minta perlindungan kepadamu dari keburukan pendengaran, penglihatan, lisan, hati, dan kemaluan. Terus berdoa mohon sama Allah SWT. Karena kalau engkau sudah puasa, tapi engkau mendekat kepada tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang menyebabkan syahwatmu bangkit, ya mau gak mau. Engkau akan kembali ke pikiran walaupun engkau sedang puasa. Padahal puasa itu seharusnya meningkatkan ketakwaan, menundukkan syahwat, makan aja engkau tinggalkan, minum aja engkau tinggalkan, apalagi yang haram. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana jika sepasang laki-laki dan perempuan sudah siap menikah, tetapi si perempuan mengetahui bahwa calon mertuanya atau orang tua dari laki-laki memiliki kebiasaan buruk, yaitu berjudi. Apa yang harus dilakukan Ustadz untuk meminta restu ke orang tua si perempuan? Apakah harus jujur mengenai kondisi orang tua si laki-laki yang suka berjudi tersebut, atau tidak usah dijelaskan untuk bagian kebiasaan buruknya? Atau lebih baik tinggalkan, padahal kondisi si laki-laki Masya Allah soleh dan taat beribadah. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhain agama dan akhlaknya, nikah, terimalah. Bagaimana kebiasaan orang tuanya? Orang tuanya mau kafir, ya. Orang tuanya mau penjudi, orang tuanya mau pezina umpamanya, naudzubillah. Allah itu dapat mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Ada yang orang tuanya soleh, orang tuanya taat, tapi ini anak nggak taat. Engkau akan menikah dengan siapa? Dengan dianya. Nah, di sini mungkin yang perlu menjadi catatan, bagaimana engkau sebagai calon istri membuat syarat umpamanya, aku mau asalkan tidak tinggal bersama mertua, bersama orang tua. Karena kan dikhawatirkan nanti anak-anak akan melihat kakeknya yang tidak taat sama Allah, boleh jadi nggak sholat, mungkin ibu neneknya nggak sholat ya. Maka di sini menjadi alasan kuat buat engkau memberikan syarat. Kalau engkau berpikir nanti akan dikumpulkan sama mereka, kau katakan iya dengan catatan aku tidak dikumpulkan sama orang tua, ngontrak rumahnya atau apa. Kalau bicara sama orang tua, ya tinggal sampaikan. Mungkin engkau tidak perlu menyampaikan secara detail, tapi engkau sampaikan bahwasanya mungkin orang tuanya belum terlalu taat ya, orang tuanya belum ngaji, tapi alhamdulillah anaknya sudah belajar, anaknya sudah ya masuk kriteria sebagai laki-laki yang agama dan akhlaknya diridhai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran jazakallahu khairan. Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya.
Assalamualaikum Ustadz, Afan Ustadz, Ana berpacaran dengan beda agama. Kebetulan pacar saya itu laki-laki, dia belajar Islam Ustadz. Tapi dia meminta setelah mualaf menikah dengan Ana. Ana sudah berusaha putus dari dia, tapi dia selalu mengajar kemanapun Ana pergi Ustadz. Dan Ana sudah sering mengajak komunikasi dan mengingatkan dia kalau ingin mualaf itu harus niat karena Allah. Ana sudah berdoa sama Allah Ustadz, tapi Ana sejauh ini tetap membantu. eh eh, Ana sudah berdoa sama Allah Ustadz, tapi Ana sejauh ini tetap membantu kita untuk ke jenjang pernikahan. Ana takut Ustadz, tolong bantu solusinya Ustadz, dan tolong bantu doakan Ana agar diampuni dosa Ana dan disembuhkan dari penyakit hati. Syukron Ustadz. Allahu Akbar jemaah. Iya, kita semua tahu ya, pertarungan antara kebenaran dengan kebatilan itu terus berlangsung. Sejak ayah kita diciptakan di surga, kemudian diturunkan ke muka bumi, syaitan terus akan menggoda. Di antara yang menyebabkan seorang muslimah keluar dari Islam, itu adalah berpacaran dengan non-muslim. Dan terus terang Ana ketika menulis disertasi tentang peran lembaga dan yayasan Islam dalam membendung pemurtadan di Indonesia ini, di antara trik-trik memurtadkan seorang muslimah adalah dengan memacari dia. Kemudian nanti dia mengatakan aku siap masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam ketika acara pernikahan. Setelah itu berapa bulan kemudian ya dia sholat enggak, ke masjid enggak, malahan dia balik ke tempat ibadah dia. Dan dia memaksa istrinya untuk ngikutin dia. Maka nasihat Ana buat setiap muslimah, kalau engkau mau menikah, pandanglah kepada yang membuatmu berbahagia. Harta menjadi azab untuk sebagian orang. Tahta membuat orang menjadi binatang kadang-kala. Maka lihatlah kepada agama. Kalau dia taat kepada Allah, kalau dia akhlaknya mulia, nikahin dia. Tapi kalau tidak, alhamdulillah banyak laki-laki yang lain di muka bumi ini. Maka nasihat Ana, engkau tinggalkan. Engkau ganti nomor handphone. Dan engkau katakan kepada dia, kalau engkau serius, kasih nomor telepon seorang ustadz, kasih nomor telepon sebuah lembaga, engkau belajar Islam di sana, nanti kita ketemu. Kalau engkau tertarik, ahlan wa sahlan, nggak tertarik, ya kita nggak bisa memaksakan dalam beragama. Dan berdoalah memohon kepada Allah agar dikasih kekuatan hati ya. Karena terus terang, ini yang kita lihat jemaah. Generasi yang sekarang ini rusak. Karena apa? Nggak semuanya rusak ya. Tapi Anda lihat tadi disebut generasi strawberry ya. Karena pola asuh orang tua. Pola pendidikan yang diberikan. Kita lihat pelajaran SD banyak sekali. Yang hanya untuk memenuhi kepala anak dengan ilmu pengetahuan. Nanti pada akhirnya yang dia butuhkan skill. Bukan ilmu itu. Yang dia butuhkan keterampilan dia. Jadi kita mendidik, orang tua juga mendidik anaknya. Tidak dengan pola asuh yang tepat. Di sekolah juga anak-anak dapat ilmu yang membuat dia semakin terlambat untuk menjadi dewasa. Semakin terlambat untuk dapat menghasilkan harta. Karena dia perlu sama uang untuk menghidupi dirinya. Maka tadi dikatakan ada anak lulus kuliah, ijazahnya nggak berguna. Karena tidak ada skill yang dia miliki. Dan berapa banyak lulusan S1 yang nganggur umpamanya. Bahkan dia bekerja yang tidak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Maka yang diperlukan adalah skill umpamanya. Maka nasihat Anda tadi, engkau bertakwalah kepada Allah. Insya Allah. Barang siapa yang bertakwa, pasti Allah berikan solusi. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Syukran jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Lumayan panjang nih, Ustadz. Hamba Allah dari Karawang. Beliau bertanya, Ustadz, saat ini saya sedang patah hati, Ustadz. Seseorang yang saya kagumi telah menikah dengan yang lain. Padahal kita sama-sama menyukai. Hanya saja keluarga saya tidak menyetujui kami menikah. Sehingga ikhwan tersebut menikah dengan akhwat lain. Qadarullah baru 1 bulan berumah tangga, ikhwan tersebut sudah diuji dengan akhlak istrinya yang tidak baik. Ikhwan tersebut menikah karena keadaan yang mendesak. Tetapi dia masih menyimpan rasa terhadap saya, Ustadz. Begitupun saya. Saya sempat akan dikenalkan dengan ikhwan yang lain oleh saudara saya, Ustadz. Tapi saya enggan untuk menerima ajakan saudara saya tersebut. Karena perasaan saya masih tertuju kepada ikhwan tersebut. Serta jika saya menikah, saya takut dan khawatir kelak rumah tangga saya tidak baik karena saya tidak memiliki rasa terhadap suami saya nanti. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, nasihat Anda yang pertama, anti putus hubungan sama ikhwan tersebut. Kenapa? Ikhwan itu menikah sedangkan hatinya ada bersama anti. Maka dia akan melihat istrinya akhlaknya nggak baik ya. Ada banyak kekurangan. Wanita itu semua kurang. Dan boleh jadi munculnya akhlak buruk ini karena sikap suami. Maka engkau putus hubungan sama ikhwan tersebut dan sampaikan kepada ikhwan tersebut, itu istrimu, itu wanita yang bengkok, itu wanita yang punya banyak kekurangan, yang tugasmu sebagai suami bersabar menghadapi dia, mendidik dia. Bukan akhirnya engkau mendukung dia untuk berpisah dengan wanita tersebut. Engkau merusak akhirnya. Maka ini kalau engkau memang punya rasa sama dia, engkau sampaikan kepada dia untuk menjaga rumah tangganya, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua bisa diperbaiki. Maka Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, ceraikan mereka. Enggak. Bukan disuruh ceraikan, suruh sabar. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kalian benci di situ Allah jadikan kebaikan yang banyak. Maka di sini berharap istrinya akan baik. Tapi bagaimana dengan engkau? Engkau udah move on dari dia. Oh nggak bisa ini dan itu. Ketahuilah, menikah itu tidak harus cinta. Menikah itu tidak harus cinta. Tapi menikah itu hendaklah sesuai dengan kriteria. Nabi alaihissalam menikahi Sofia. Sofia itu gak cinta sama Nabi. Bahkan dia sakit hati sama Nabi SAW. Suaminya dibunuh, ayahnya dibunuh. Maka apa kata Sofia? Fama zala ya'tadhiru ilaih. Nabi itu terus sallallahu alaihi wasallam berusaha minta maaf sama aku, memberikan alasan kepada aku kenapa suaminya harus terbunuh, kenapa bapaknya juga harus dibunuh. Disebutkan alasan-alasan sampai kata Sofia hilang kebencian tersebut, berubah menjadi cinta. Dan boleh jadi cinta berubah menjadi kebencian. Ada orang yang menikah yang dimulai dengan cinta, bisa. Dan ada orang yang menikah tanpa ada cinta, tapi karena mereka sama-sama bertakwa kepada Allah, siapa yang menjadikan cinta? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia Allah yang menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Dan tidaklah dua orang yang saling mencintai dipisahkan melainkan karena dosa yang diperbuat oleh salah satu dari keduanya. Maka bismillah, engkau sampaikan kepada ikhwan tersebut, engkau jangan hubungin aku lagi. Engkau kalau mau curhat tentang rumah tanggamu, curhatlah kepada orang yang alim, yang dapat memberikan arahan kepadamu. Dan aku juga punya masa depan. Aku akan melihat dengan siapa aku akan hidup dalam kehidupan ini. Dan kau istikharah minta pilihan sama Allah SWT. Jangan sampai menolak ya ikhwan yang soleh, yang baik akhlaknya, yang baik agamanya.
Karena ditakutkan hidupmu dapat berantakan nantinya. Jangan engkau berpikir kalau engkau hidup sama ikhwan tersebut engkau akan bahagia. Barakallahu fikum. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Adriani di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menjaga hati dari banyaknya ikhwan yang mendekati dengan alibi ingin menikahi tapi belum pasti? Jazakallahu khair. Tadi, kalau bicara banyak ikhwan yang mendekati, bagaimana mereka kok bisa mendekati? Biasanya bunga yang terbuka itu banyak diminatin. Banyak yang datang. Tapi debu pun datang ke sana. Maka nasihat anak buat engkau jaga diri. Engkau batasin berhubungan dengan mereka. Ketika mereka serius, engkau katakan silahkan alamat rumahku di sini. Dan engkau jumpain orang tuaku. Karena kalau tidak, engkau hanya akan menjadi permainan. Dan berapa banyak buaya darat di sana. Berapa banyak serigala-serigala berbulu domba. Rubah berbulu ayam. Maka engkau hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau orang solehah, wanita solehah, insya Allah yang datang laki-laki soleh. Tapi kalau ternyata engkau tahu dirimu gak soleha. Dirimu hanya cantik secara fisik. Dirimu hanya menarik secara wajah dan rupa. Tapi secara iman mungkin engkau tahu dengan dirimu. Balil insanu ala nafsihi basir. Orang itu tahu dengan kualitas keimanannya. Dia itu tahu dengan kualitas ibadahnya. Maka disinilah hendaklah engkau perbaiki dirimu. Jangan sampai engkau dapat ikhwan yang buruk akhlaknya. Yang secara penampilan bagus, yang dia serius mau menikah, tapi ternyata dia bukan laki-laki yang pantas menjadi ayah buat anak-anakmu dan suami untuk mendampingi hidup. Maka hendaklah kau bertakwa kepada Allah, menjaga diri dan terus berdoa. Jadilah wanita yang tegas. Karena banyak wanita yang ya suka digombalin sama laki-laki. Kalau anak katakan, kamu salah laki-lakinya. Mereka salah antara dia sama Allah. Dia gak pernah tanya sama anak. Engkau yang bertanya sama aku. Maka engkau yang harus jaga diri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Safat di Palembang. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana jika rumah tangga sudah tidak ada lagi harmonisasi antara kedua belah pihak, tetapi sepakat untuk tidak bercerai, tetapi hidup seakan-akan tidak ada jalinan pernikahan di muka umum? Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam agama Ustaz? Jazakallahu khairan katsiran. Nah, jamaah rahimakumullah, apa tujuan menikah? Tujuan menikah itu menyempurnakan agama, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan menikah itu mendapatkan kedamaian dan ketentraman agar kita dalam beribadah kepada Allah lebih nyaman lagi. Pernikahan itu tujuannya adalah memperbanyak anak keturunan. Memiliki aset di akhirat. Memiliki aset ketika meninggal dunia ya. Sehingga didoakanlah anak-anaknya. Baik, sekarang kalau bicara sudah gak harmonis lagi rumah tangga tersebut. Maka engkau lihat masalahnya di siapa. Semua merasa masalahnya di pasangannya. Tapi kalau kedua orang udahlah kita jalanin pernikahan ini, kita gak perlu bercerai. Boleh gak? Kalau engkau mau menerima hal itu, boleh. Engkau dapat menjaga kehormatan dirimu. Suamimu juga menerima kondisi seperti itu. Karena di sini ada hak dan kewajiban. Kalau sang istri tidak melaksanakan kewajibannya, dia dosa.
Tapi kalau sang suami merelakan dia tidak melaksanakan kewajibannya, ya sudah berarti sang suami dia tanazul ya. Dia ya tidak menuntut suami istrinya, dan dia juga di hari kiamat dia tidak menuntut hal itu, karena kita tahu Nabi SAW ketika menyebutkan apabila seorang laki-laki memanggil istrinya dan istrinya menolak, fabata ghadban, suaminya marah ya, maka di sini dia dilaknat. Tapi kalau suaminya nggak marah, suaminya ridho, nggak ada masalah. Karena kadang-kadang ada orang yang memang suami mungkin dia punya nafsu juga tidak apa ya, ya bisa dia tahan umpamanya. Atau dia berpikir menikah lagi, karena ada orang yang dia menikah lagi dan dia cuma ingin agar anak-anaknya tetap bapak ibunya ada, walaupun tadi dikatakan ya mereka sudah tidak menjalankan tugas sebagai suami istri dan dua-duanya ridho dengan hal itu. Sebagaimana kita tahu di masa Nabi SAW, Saudah bintu Zam'ah, dia sudah tua renta, dia juga tidak bisa melayani Nabi SAW. Maka dia tidak ingin diceraikan, dia tetap ingin menjadi istri Nabi SAW. Tapi gimana dengan jatah malamnya dia hadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala. Cuma kalau engkau tidak mampu, engkau punya syahwat, bagaimana kau menyalurkan syahwatmu? Kalau engkau tidak mampu dan engkau takut terjebak dalam perbuatan dosa, maka berpisah menjadi solusi. Dan boleh jadi engkau mendapatkan suami yang dapat menerimamu apa adanya, dan suamimu akan mendapatkan istri yang menerima dia apa adanya. Dan Anda melihat ya, ada suami istri yang ribut terus ya. Kemudian mereka bercerai. Orang berpikir masalahnya di perempuan, masalahnya di lakinya. Mereka bercerai, menikah, dan pernikahan mereka alhamdulillah. Sebelum kau mengambil keputusan itu, Allah mengatakan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian takut terjadi pertikaian antara keduanya yang gak ada ujungnya, maka utuslah mediator dari pihak laki-laki, mediator dari pihak perempuan, mereka bermusyawarah. Nanti mereka yang menetapkan gimana nih, mau dilanjutkan atau mau diselesaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazakallahu khairan. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, ini dari hamba Allah di Medan. Beliau bertanya, bagaimana pendapat antum Ustadz apabila ada seorang mahasiswa yang ingin menikah, tujuannya untuk halal aja dulu. Namun setelah menikah ia meninggalkan istrinya di rumah orang tua. Bagaimana dengan hak sebagai istri dan kewajiban sebagai suami, Ustadz? Iya. Jamaah, ini berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri. Ada hal-hal yang bisa dimusyawarahkan. Kalau tadi dikatakan mungkin ada yang menikah, kita menikah ya sekarang, tapi nggak usah walimah dulu, yang penting sah dulu, walimahnya nanti kalau punya rezeki. Kemudian yang kedua, kita jangan punya anak dulu sampai kita walimah nantinya, karena nanti orang-orang akan berpikiran gimana nih kok hamil, mana suaminya, mana pernikahannya. Jadi kalau mereka membuat kesepakatan yang tidak bertentangan dengan agama, nggak ada masalah. Kalau tadi dikatakan sang istri ditaruh di rumah orang tuanya. Dia mengatakan, syuf, anak ini mungkin belum bisa ngasih nafkah yang cukup ya. Kalau engkau mau menerima seperti itu, tafadhol. Kau tinggal sama orang tuamu dulu, aku selesaikan kuliahku dulu, aku juga akan cari rezeki untuk dapat memberikan nafkah kepadamu. Jadi perkara antara suami istri ini, ada yang bisa digugurkan kewajibannya dengan keridhaan pihak lain. Ada yang bisa dibikin persyaratan. Selama persyaratan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, nggak ada masalah. Ada sang suami mengatakan, aku akan menikah tapi engkau tetap tinggal di sini. Engkau mau nggak seperti itu? Atau sang istri yang mengatakan, aku mau menikah dengan engkau tapi syaratku aku jangan dikeluarkan dari rumahku. Sang suami menerima, maka ahlan wa sahlan. Jadi seperti itu, karena terus terang fitnah yang terjadi sekarang semakin menakutkan, sehingga ini menjadi solusi pernikahan muda. Itu solusi sebenarnya selama dia sudah memiliki kesiapan untuk menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri. Dan kemudian menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu. Karena di situ ada tanggung jawab yang besar sekali. Dan semua kelezatan di dunia ini dibalut dengan pengorbanan dan tanggung jawab. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Aca di Semarang. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita sebagai anak perempuan untuk memulai pembicaraan kepada orang tua jika kita ingin menikah? Dan bagaimana ketika seorang perempuan bisa dikatakan siap untuk menikah? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Ya, di antara tugas orang tua itu menikahkan putrinya. Tapi bagaimana seorang putri? Seharusnya orang tua itu yang sensitif ya. Yang tahu dengan kondisi anak. Tapi gimana kalau orang tua ini gak faham-faham? Maka ngomong anaknya. Ngomong sama orang tuanya kalau dikatakan entah dia dekat sama ayah atau bundanya. Dia tinggal datang tanya sama orang tua. Ayah, perempuan itu nikahnya umur berapa sih ayah? Sampai seperti itu. Terus apa yang seperti yang kau tanyakan tadi? Apa sih syarat-syarat perempuan itu bisa menikah ayah? Atau kriteria apa sehingga dia bisa dikatakan siap untuk menikah? Engkau ngobrol sama ayah sama bunda. Nanti di akhir pembicaraan itulah engkau baru katakan. Kira-kira anak ini udah siap nikah gak sih ayah? Dengan harapan orang tua dapat memahami. Karena dulu yang namanya gadis itu dipingit. Gak ada yang tahu. Sekarang kan gadis sudah keluar kemana-mana. Sehingga orang semua tahu. Maka di sini engkau dapat meminta kepada ayah untuk dicarikan jodohmu, carikan calon suamimu. Atau kalau memang sudah ada lelaki yang mungkin kau dapat informasi dia mau melamarmu, engkau sampaikan ke ayah dan bundamu. Kemudian ingat sebelum engkau nanti melangkah ke depan, setelah engkau istikharah, jangan lupa untuk musyawarah. Dan juga minta tolong sama orang tua untuk mengecek kelayakan calon suamimu itu. Mobil aja itu dicek kelayakannya. Kita tahu ada mobil yang setiap 6 bulan itu dicek kelayakannya. Dan kau juga perlu minta tolong ayah atau siapa yang mengecek kelayakan laki-laki tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kalbar Ustaz. Dari saudari Dina di Kalbar. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika seorang ikhwan melamar kita, sedangkan ikhwan tersebut berbeda manhaj dengan kita, tetapi ikhwan tersebut soleh, mapan, baik, dan lebih dewasa. Bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Apakah menolak atau menerima Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho dengan agama dan akhlak, nikah. Sekarang kau ridho enggak dengan manhajnya dia? Karena engkau akan satu rumah sama dia. Engkau akan hidup bersama dia. Mungkin ada yang berpikir insya Allah dia mau belajar. Dia laki-laki soleh yang mungkin secara kriteria dia melaksanakan kewajiban, melaksanakan meninggalkan yang haram ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang gak sesuai dengan agama yang dilakukan oleh pasangan hidupmu. Maka kalau engkau berpikir dia orang yang mau belajar, dia insya Allah mau menjadi lebih baik, mungkin gak ada masalah. Tapi kalau ternyata dia yang akan mempengaruhimu. Karena ada seorang laki-laki yang menikah dengan wanita memiliki pemikiran khawarij, pemikiran teroris mungkin. Dengan harapan dia memperbaiki, ternyata dia yang terpengaruh dengan pemikiran itu. Maka ini perlu dipertimbangkan. Sehingga jangan sampai ya engkau yang bermasalah nantinya. Dalam mendidik anak ya, maunya dia kayak gini, maunya engkau seperti ini. Keharmonisan hilang. Cinta pun berubah jadi kebencian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita menuju ke pertanyaan terakhir. Nah, tafadhal. Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir dari Gresik. Dari Audah di Gresik.
Beliau bertanya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, ketika kita mencintai seorang akhwat, yang alhamdulillah, yang ana tahu dia orangnya solehah dan seorang hafizah, hafiz Quran. Ana udah pengen banget Ustadz untuk menikahinya, tapi ada hal yang buat Ana ragu. Ternyata dia menyukai artis-artis Korea atau drama Korea dan sering banget posting di sosmednya itu, Ustadz. Apakah lebih baik Ana teruskan atau tidak, Ustadz? Untuk untuk melanjutkan ke jenjang nikah. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Insya Allah, barakallahu fiik. Iya, tadi engkau menyebutkan dia wanita soleha, hafidhah, tapi ternyata di akhirnya engkau menafikan kesolehan dia. Apa yang harus engkau lakukan? Ya, dia berarti belum soleha. Kalau engkau siap untuk memperbaiki dia, maka itu menjadi pilihan. Karena itu dia sampaikan, kita itu generasi strawberry ya, yang kelihatannya bagus, tapi ternyata lembek. Apalagi kalau yang dia lihat adalah artis-artis Korea, mungkin dia melihat engkau tidak seperti mereka, mungkin dia juga menginginkan kehidupan seperti mereka yang ada di rumah tangga yang kau bina, mungkin gak seperti itu, maka engkau yang akan kesulitan. Maka nasihat ana, engkau lihat, dia secara agama sudah baik apa enggak? Kalau tidak, jangan ambil resiko. Ada orang yang ambil resiko, insya Allah Anda bisa perbaiki. Anda bisa luruskan. Ya, kalau engkau memang melihat hal itu, engkau menjadi sosok laki-laki yang tegas ya. Dan engkau ketika menikah juga tahu perempuan ini akan nurut dan patuh sama engkau. Karena sebelum menikah kadangkala ya semua nanti ya akan nurut. Tapi setelah menikah kadangkala nggak seperti itu. Maka kalau Anda lihat sih, engkau mungkin bisa mencari pilihan lainnya. Sehingga engkau tidak terlalu beresiko ya. Tapi kalau memang kondisinya, ya Allah Ustaz kayaknya susah Ustaz. Ya udah yang ada engkau perbaiki dengan catatan engkau punya konsekuensi memperbaiki dia. Karena tugas seorang suami yang paling agung adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Dengan mengajarkan kepada dia nilai-nilai kebaikan, dengan mendidik dia untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada semua partisipan yang bergabung dalam kajian online kita hari ini. Semoga yang kita bahas dapat menjadi wawasan untuk diamalkan dalam kehidupan ini sehingga semua bisa berumah tangga dalam meraih keridhaan Allah Azza wa Jal dan mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jazakumullah khairan. Ana mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.